Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bila saat ini kita masih diberi kesempatan Tuhan. Kita bisa beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita senantiasa menunjukkan hati ini terpaut kepada Tuhan. Baiklah, jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah yang mengikuti secara online, juga bisa mengikuti dengan baik. Kita pujikan, mataku tertuju padamu. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Arahkan iman kita kepada Tuhan. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Segenap ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
kemuliaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau Bapa yang baik, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah kembali di pagi hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah setiap puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan, membuat sukacita bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak dengan sia-sia, tapi kami membawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami Tuhan, sehingga kami dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom Alahim. Pagi hari ini kita mau bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri.
berikan sangat besar bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menolong kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan ini tertabur dengan sia-sia, tapi biarkanlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu melewati hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu senantiasa melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan, boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang memujikan pada pagi hari ini, biarlah hati kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Lewat pujian kami Tuhan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan dilengkapi akan firman-Mu, kami siapkan hati, pikiran kami, biar kami mau berkonsentrasi dalam mendengarkan akan firman-Mu, sehingga firman sebentar kami dengar, bukan saja kami dengar ya Tuhan, tapi boleh kami simpan dalam hati kami terlebih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami, untuk kami akan melakukan akan setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, sementara kami menyampaikan akan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga bukan karena kegagahan kepandaian hamba-Mu Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan, berkarya berfirman lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di gereja. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan tema tentang kerajaan surga adalah harta yang tak ternilai. Melalui pembacaan ini, bagaimana hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang dan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Harta yang terpendam tentunya harta yang baik, yang mulia, yang disembunyikan sedemikian rupa, ya. Sehingga tidak semua orang dapat mengetahui, tetapi ketika orang itu ada di ladang dan mengerjakannya dengan baik, dengan benar, maka orang yang mengerjakan di ladang itu akan menemukannya. Ketika sudah ditemukannya, harta itu dipendam kembali, bukan berarti ditinggal geletak, ya, ditinggal begitu saja, dibiarkan, tidak ada
usaha, tetapi ada sebuah sikap yang hendak dikerjakannya, ya, yaitu pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ladang yang memiliki harta terpendam, yang ada nilai yang lebih dibanding dengan ladang-ladang biasa yang lain yang tidak ada harta terpendamnya. Makanya orang ini penuh sukacita dengan girangnya menjual seluruh harta miliknya. Demikian juga dengan orang yang mencari mutiara yang indah. Ketika sudah ditemukan mutiara yang indah itu, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga adalah harta yang tak ternilai, bukan berarti tidak ada nilainya ya, tetapi melebihi dari nilai yang baik, yang indah yang ada di dunia ini. Diumpamakan seperti harta yang terpendam dan mutiara ya. Tentunya adalah suatu nilai yang tinggi di dunia ini. Semua orang pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Atau yang ingin menjadi kaya, atau mungkin hidupnya berkecukupan, atau yang ingin berhasil dalam studi, atau yang ingin bisnisnya lancar, ya. Makanya sampai dinamakan tokonya toko lancar, dengan harapan bisnisnya lancar dan jaya. Menempati jabatan tertentu atau posisi penting di sebuah institusi. Banyak hal mungkin kita memiliki tujuan itu. Apakah berdosa? Ya tentu tidak. Tetapi bagaimana kita meraihnya? Kalau kita meraihnya dengan melupakan Tuhan, ya, dengan usaha sendiri, dengan kegagahan kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, apa yang kita kerjakan, lalu meninggalkan jam-jam ibadah kita, meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, ya, itu yang salah, ya. Proses meraihnya harus diperhatikan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia, tentu hal-hal ini memang ingin kita capai dalam kehidupan, keberhasilan dalam studi, bisnis yang lancar, ada sebuah jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Tetapi ketahui itu bukan satu-satunya atau bukan menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Tujuan akhir kita adalah kerajaan surga yang mulia. Ketika kita menginginkan keberhasilan, hendak mencapai tujuan yang kita capai, tentu ada sebuah usaha, ada sebuah hal yang kita kerjakan, ada sebuah ketekunan. Semakin giat orang berusaha, semakin dekat pada tujuan yang ingin diraihnya. Karena firman Tuhan pun menyatakan bahwa orang yang malas itu hanya bermimpi saja ya suksesnya ya, hanya angan-angan. Tetapi orang yang rajin, orang yang giat itu orang yang akan memperoleh kejayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Semakin kita giat berusaha, semakin kita dekat pada tujuan. Sibuk mengejar perkara-perkara jasmani atau duniawi adalah sah-sah saja asalkan kita tidak melupakan perkara-perkara rohani yang tentunya jauh lebih berharga dan mulia. Seringkali ketika kita mencapai tujuan kehidupan kita, ingin memiliki uang yang banyak, melimpah, memiliki kekayaan, berhasil dalam studi, bisnis yang lancar,
seringkali kita terlalu fokus pada tujuan hidup yang ada di dunia ini, sehingga seringkali kita lupa akan perkara-perkara rohani. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana perkara-perkara rohani pun penting dan perlu kita perjuangkan seperti kita memperjuangkan kehidupan di dunia ini. Memang Tuhan telah mengaruniakan kita keselamatan, menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan segala kebaikan. Tetapi dari diri manusia pun bagaimana hati kita terhadap Tuhan? Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita kaitkan dengan Tuhan? Atau segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita raih, atau kita beranggapan itu hanya karena keperkasaanku, kekuatanku, kekuasaanku? Tentunya Tuhan ingin segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu dengan sadar kita merasa itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita merasa itu karena kemurahan Tuhan, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, kita tidak akan pernah melupakan Tuhan, kita masih tetap menganggap bahwa kerajaan surga itu adalah benar-benar suatu harta yang tak ternilai dalam kehidupan kita. Seperti ketika seseorang menemukan harta yang terpendam di ladang, atau seseorang yang mencari mutiara yang indah. Ketika sudah diketemukan, itu langsung menjual seluruhnya dan mengusahakan sedemikian rupa untuk memperoleh ladang itu, ya, untuk memperoleh mutiara itu. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita menganggap kerajaan surga itu adalah tujuan akhir kehidupan kita, harta yang tak ternilai dalam kehidupan kita, tentunya kita pun akan mengusahakan, mengupayakan sedemikian rupa untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berserah dan berharap kepada Tuhan, untuk tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, di mana kita dibesarkan kerohanian kita akan tetap setia, tetap taat, sehingga surga itu benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, bukan sebuah isapan jempol atau hanya impian. Harus ada keseimbangan di antara jasmani dan rohani. Ya. Jangan terlalu giat hanya kepada hal-hal yang jasmani, tetapi yang rohani tidak diperhatikan. Demikian juga jangan terlalu giat hanya sekedar hal-hal rohani, tetapi jasmaninya tidak diperhatikan. Berdoa saja, tetapi enggak mau bekerja, yaitu ya salah. Ya. Pokoknya saya mengandalkan Tuhan, doa siang malam, tetapi tanpa usaha, tanpa bekerja, itu adalah salah. Tetapi harus kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, harus kita kerjakan sedemikian rupa. Kita kerjakan dengan semangat, dengan giat, dengan ketekunan, sehingga semuanya dapat kita raih apa yang menjadi cita-cita kita yang ada di dunia ini. Terlebih cita-cita kita akan masa depan kita di surga nanti. Jangan sampai kita hanya bersemangat untuk mencari harta kekayaan duniawi yang hanya berlaku untuk kelangsungan hidup di dunia yang sifatnya sementara saja. Sedangkan upaya untuk mencari harta terpendam perkara rohani, kita tidak punya gairah untuk melakukannya. Bagaimana kegairahan kita dalam melakukan ibadah kepada Tuhan? Bagaimana semangat kita dalam mengikuti jam-jam doa yang ada, terlebih jam-jam doa pribadi,
bagaimana kegairahan kita dalam meneliti kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab. Kita masihkah merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini? Membaca Alkitab jangan dianggap merupakan pekerjaan pendeta, pekerjaan hamba Tuhan, pekerjaan para pelayan Tuhan. Saya kan jemaat awam, jemaat biasa, tidak perlu membaca Alkitab. Tidak, kalau iman kita mau bertumbuh, iman kita mau berbuah, kita semua harus membaca Alkitab. Apalagi kita bersyukur kita sudah diberi kemudahan di era sekarang ini, ya, era yang modern. Kalau dulu harus membawa Alkitab cetak ke sana kemari, ya, yang begitu tebal, berat. Tetapi zaman sekarang Alkitab sudah ada di HP, sudah bisa dibawa kemana-mana, simple, kecil, bisa dibuat komunikasi, dan juga bisa dibuat dalam membaca Alkitab. Mari kemudahan ini kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga membuat kehidupan kita semakin lebih mengenal akan Kristus, semakin mengenal akan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga semangat kita tidak menjadi padam, kegairahan kita tidak semakin merosot, tetapi terus terpelihara oleh karena pengenalan kita akan Kristus, oleh karena Yesus Kristus yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita semakin dinamis, semakin bergerak melangkah menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Di dalam Matius 6 ayat 33, tentu ayat yang tidak asing lagi, di situ kita diajak untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga kalau kita menganggap bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai dan patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita akan mampu mengerjakannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat diperoleh jika kita mau membayar harga, yaitu mengorbankan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memilikinya. Seperti dalam perumpamaan ini, ayat yang ke-44b. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Harus ada segala upaya untuk memperolehnya, karena tahu itu adalah berharga dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita masih menganggap berharga kerajaan surga dalam kehidupan ini? Memang kalau kita ditanya, kita mau masuk surga apa masuk neraka? Anak sekolah minggu pun bisa menjawab masuk surga. Ya. Tetapi dalam meraihnya, bagaimana usaha kita? Jangan menganggap ini adalah pemberian Tuhan, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya pasif, ya sudah, ini pemberian Tuhan, lalu kita tidak mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tentu tidaklah demikian. Yang Tuhan mau, kita mau hidup dalam pertobatan, kita mau meraihnya dengan melakukan segala sesuatu dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Kehidupan kita, janganlah kita kembangkan kehidupan dosa, janganlah kita kembangkan kehidupan daging, jangan kita kembangkan kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, kesombongan,
terus hal-hal yang tidak Tuhan sukai, kebohongan, kemudian hal-hal yang lain, pemberontakan, hal-hal kekerasan, hal-hal yang jahat, itu harus kita tinggalkan dalam kehidupan ini untuk meraih surga yang mulia. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat diperoleh jika kita mau membayar harga. Menjual seluruh miliknya berarti mengalihkan perhatian dengan segenap hati dari segala perkara yang lain. Fokus dan memusatkan seluruh hidup kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita mencari perkara yang di atas, hal-hal yang rohani, mari kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan ini. Sama pentingnya dalam kehidupan ini, kalau kita bekerja sedemikian rupa, giat dan tekun sedemikian rupa untuk mencari sesuap nasi dan katanya sepiring berlian. Kita mengupayakan sedemikian rupa, bagaimanakah kehidupan kerohanian kita, perkara rohani yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita masih ada kegairahan atau malah putus asa? Tuhan, tambah tahun kok tambah sulit, tambah tahun kok tambah mengalami masalah silih berganti, tambah tahun kehidupan manusia kok semakin menyempit, ditekan oleh berbagai masalah yang ada. Contohnya saja masalah pandemi ini yang belum selesai dalam setahun ini. Hidup manusia rasanya seperti dikurangi terus ya jatahnya semakin menipis karena ada berbagai virus, berbagai penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah masalah-masalah yang kita hadapi, tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi, membawa kita semakin sadar bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa campur tangan Tuhan, tentu kita semua tidak akan memiliki kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita jangan terlalu fokus terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Perhatian kita janganlah terlalu fokus pada hal-hal dunia yang hanya sesaat, tetapi mari kita lebih fokus, biarlah mata kita tertuju kepada Kristus yang memiliki surga, Kristus yang memiliki kehidupan yang abadi, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Apakah kita terlalu fokus terhadap dunia, terlalu memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini? Pernahkah kita memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, tentang pelayanan, tentang gereja ini? Ataukah kita hanya sibuk dengan melulu pekerjaan dan pekerjaan, mengembangkan usaha dan pekerjaan? Tidak salah kita mengembangkan usaha dan pekerjaan, tetapi akan lebih baik kalau kita memikirkan usaha kita, pengembangan usaha kita, dan kita juga memikirkan usaha dan pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Harta yang terpendam atau mutiara yang berharga
atau hal kerajaan Allah dan kebenarannya adalah berbicara tentang takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oleh karena Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita tidak bisa meninggalkan Yesus dalam kehidupan ini, dalam meraih surga yang mulia. Kita harus melibatkan Tuhan, kita harus terus dekat kepada Tuhan. Dekat untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tanpa kedekatan kita kepada Tuhan, tentu kita tidak bisa mengetahui atau memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi dengan dekat, kita tahu apa yang Tuhan mau. Salah satunya seperti yang disampaikan Bapak Gembala pagi tadi, yaitu bahwa Tuhan mau pertobatan kita, ya. Tuhan mau pertobatan kita supaya kita dapat kehidupan. Bahwa Allah sebenarnya tidak menginginkan akan penghukuman atas kehidupan manusia. Sebenarnya Allah sangat mengasihi umat manusia, sangat begitu dalam kasih-Nya kepada umat manusia, sehingga Tuhan selalu memberikan pengampunan. Tetapi kita jangan meremehkan akan pengampunan Tuhan. Setelah kita mendapatkan pengampunan Tuhan, hendaknya kita harus bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke hal-hal yang dikehendaki Tuhan, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. 1 Tawari pasal 16 ayat yang ke-11. 1 Tawari pasal 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita selalu mencari wajah Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, menunggu manusia. Apakah manusia mau mendekati Bapa di surga, ataukah manusia sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan hal-hal perkara yang ada di dunia. Tuhan sangat menginginkan kita sebagai umat-Nya juga untuk mendatangi Tuhan, menghampiri tahta Tuhan dengan kesegenapan hati, dengan kesungguhan, sehingga kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Selagi kita sehat dan keadaan baik-baik, jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Mari kita selalu menghampiri tahta Tuhan, selalu mencari Tuhan melalui jam-jam doa kita, melalui ibadah-ibadah kita, baik secara ibadah online maupun ibadah tatap muka seperti saat ini, sehingga kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana kedisiplinan dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan untuk mendapatkan hal-hal duniawi, maka kedisiplinan juga berlaku untuk perkara rohani. Seringkali kita lebih bisa berdisiplin atau tekun dalam hal-hal duniawi. Karena ingin berhasil dalam studi, maka belajar dengan tekun. Tetapi bagaimanakah kita belajar firman Tuhan? Apakah kita juga mengimbangi belajar firman Tuhan dengan tekun? Ketika kita ingin berhasil, sukses dalam karir, kita bekerja sedemikian rupa sehingga karir kita menanjak. Lalu bagaimana karir kita di hadapan Tuhan, ya, kerohanian kita di hadapan Tuhan?
Apakah iman kita pun menanjak di hadapan Tuhan, atau justru iman kita semakin terjun bebas ke bawah dan kita menghadapi kehancuran. Ya. Tetapi mari pada pagi hari ini kita diingatkan, kita mau disiplin terhadap hal-hal dunia, kita pun harus disiplin terhadap hal-hal yang rohani, dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam persekutuan dengan Tuhan. Butuh kedisiplinan, butuh ketekunan. Kita mentaati seperti Daniel. Daniel tekun dalam berdoa. Dia setiap hari berdoa 3 kali. Ya, itu dilakukan terus dalam kehidupannya. Sekalipun ada undang-undang yang melarang untuk berdoa, untuk memohon pada dewa, tetapi Daniel lebih mematuhi Tuhan, lebih mendisiplinkan dirinya untuk dekat kepada Tuhan, sehingga Daniel dan kawan-kawan, Hananya, Misael, dan Azaria, mereka mendapatkan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga hal itu berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan perkara-perkara rohani dengan penuh disiplin dan ketekunan, maka Tuhan pun akan membela dalam setiap kehidupan kita. Harta rohani yang terpendam juga harus dicari dengan penuh ketekunan, karena tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Memang kadangkala kita diizinkan menerima sebuah mujizat. Ya, mujizat itu hal yang instan dari Tuhan. Dari yang sakit parah, didoakan, tiba-tiba bisa sembuh secara mujizat. Tetapi tidak selamanya Tuhan melepaskan kita dari masalah dengan cara mujizat. Ya. Seringkali Tuhan melepaskan masalah, melepaskan penderitaan kita melalui proses-proses dalam kehidupan. Melalui proses itulah kita didewasakan, melalui proses itulah kita menjadi orang yang semakin mengerti dan memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Tentunya Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang penuh rahmat dan damai sejahtera. Banyak orang awalnya semangat mengejar harta rohani, tetapi lama-kelamaan semangat menjadi pudar dan akhirnya tidak lagi bersungguh-sungguh. Itu artinya mereka tidak tekun. Banyak yang berbuat demikian, awalnya semangat, penuh kegairahan, tetapi oleh karena penderitaan, masalah, oleh karena tekanan hidup, mereka menjadi loyo, tidak lagi bersungguh-sungguh, tidak lagi tekun. Janganlah demikian, tetapi kita mulai saat ini kita mau kembali tekun dengan setia, bersemangat, dan tentu bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Memelihara itu hal yang tidak mudah. Mungkin kita bisa membeli sesuatu yang mahal, membuat sesuatu yang mahal, tetapi dalam memelihara biasanya manusia itu seringkali mengalami kegagalan, ya. Sehingga apa yang dibeli, apa yang dibuatnya itu tidak menjadi karena tidak terpelihara, maka barang itu akan menjadi rusak dan lain sebagainya. Demikian dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, mari kita memeliharanya dengan tekun dan setia kepada Tuhan, sehingga surga itu benar-benar kita upayakan sedemikian rupa, hati kita buka untuk Tuhan, hidup kita dapat kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu dapat kita lakukan kalau kita benar-benar memperhatikan kerohanian kita untuk
setia dan taat kepada Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin bersungguh-sungguh dalam mengikut akan Tuhan, dalam mengabdi kepada Tuhan. Apapun tujuan atau cita-cita Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia ini, raihlah melalui kita dekat dengan kepada Tuhan. Raihlah dengan kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, giat di dalam Tuhan. Jangan meraihnya di luar hadirat Tuhan, di luar Tuhan. Itu hanya membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita meraihnya di dalam Tuhan, maka ada sukacita tersendiri di dalam kehidupan ini, dan kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, kebesaran Tuhan dapat semakin kita rasakan, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian yang pertama tadi, mataku tertuju padamu.
Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami bersama. Pimpin selalu Tuhan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu, karena itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami lebih sungguh-sungguh lagi akan mengikut akan Engkau, karena sungguh surga yang akan kami raih itulah harta yang tiada ternilai, harta yang paling berharga, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Dan biarlah kami dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya dengan lebih dekat lagi kepadamu. Dalam meraih surga-Mu yang mulia tidak dapat dipisahkan dari kasih-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami terus melekat, hati ini selalu melekat kepadamu, hati ini selalu tertuju kepadamu, sehingga fokus hidup kami tidak salah, tetapi fokus hidup kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pemahaman yang lebih lagi, memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih lagi, sehingga kami semakin hari semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu, dimengertikan akan kehendak firman-Mu, sehingga kami lebih hari lebih setia kepadamu, lebih hari lebih taat dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami teringat buat bangsa dan negara kami. Kau mau berkati bangsa ini dengan kelimpahan kasih-Mu. Setiap permasalahan, pergumulan bangsa ini, biarlah Tuhan Kau mau ikut campur tangan, sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik oleh karena kebesaran dan kemurahan-Mu dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga teringat buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menggembalakan kami, domba-domba-Mu di tempat ini, menuju pada kesempurnaan iman. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, berkati kami semua yang mengikuti ibadah secara online, sehingga Tuhan semuanya mendapatkan kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semua mendapatkan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan ini. Biarlah anugerah-Mu selalu mengalir dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan kami semakin hari semakin diperbarui menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Kamu sempurnakan semuanya sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu dan nama-Mu yang diagungkan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja sepekan. Untuk setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Untuk doa malam tetap dilakukan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Sabtu ibadah pemuda remaja secara online tiap jam 5:30 petang. Kemudian minggu depan ibadah seperti biasa
sebanyak 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Masih dibatasi 35 orang. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah dipersilakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah mendaftar, seandainya batal untuk ikut, Bapak Ibu mohon mengkonfirmasi lagi ya supaya tidak ada kekosongan tetapi dapat diisi oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, ibadah sekolah minggu tiap minggu jam 4 sore masih dilakukan secara online. Demikian pengumuman yang tambahan. Mulai minggu ini dibuka persembahan untuk Paskah dan Fitra. Di depan itu ada map, list persembahan. Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan bisa menuliskan terlebih dahulu dan uangnya bisa diserahkan ke Ibu Gembala atau diserahkan ke saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.